Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, oh ya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tentu saja kita ingin mengucapkan rasa keprihatinan yang mendalam atas musibah yang dialami oleh sahabat kita, yaitu Pak Charlie Chandra, termasuk juga sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi atas keberanian beliau bersikap seperti tadi sudah disebut Pak Said. Ada puluhan orang yang mengalami hal yang sama, tapi justru hanya beliaulah yang berani untuk bersikap. Bersikap untuk apa? Bersikap untuk melawan kezoliman, untuk mempertahankan hak. Jadi ada faktor bahwa haknya dizolimi. Oleh siapa? Oleh rezim. Siapa rezimnya? Rezimnya adalah rezim oligarki hitam yang melakukan kejahatan state corporate crime. Jadi kalau kita sebut-sebut tadi polisi, Polda Banten misalnya, lalu ada nama tadi yang disebut sebagai Yan Hendra, maka ini hanya operator lapangan, ya, operator lapangan, karena di atasnya itu pasti ada Kapolda, ada Kapolri. Kapolri kalau dulu bosnya itu adalah Joko Widodo, ya, Joko Widodo. Jadi kalau kita lihat siapa sebetulnya pelaku state corporate crime ini, maka kita urutlah dari atas sampai ke bawah, sampai ke polisi yang hanya jadi kacung-kacung gitu. Ini yang sedang kita hadapi. Kemudian yang kedua, perlu kita ingatkan bahwa di bawah rezim oligarki itu yang namanya hukum, keadilan, hak asasi manusia itu sudah diinjak-injak, ya. Sehingga seperti apapun kita berusaha, kalau memang mereka merasa bahwa pendekatan otoritarianisme, kemudian pendekatan politik kekuasaan, lalu dukungan dana yang sangat kuat dari oligarki, maka semuanya akan bisa dikalahkan. Nah, karena itu saya kira kita harus bangkit. Bangkitnya seperti apa? Ya, rakyat harus melawan seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Charlie Chandra. Karena itulah mari kita siap-siap untuk bergabung bersama, ya. Kita akan menunjukkan perlawanan kepada rezim oligarki hitam ini yang melakukan pendekatan politik kekuasaan secara otoriter menggunakan uang dan juga aparat negara, agar ini bisa berhenti seperti yang disebutkan Pak Said Didu tadi. Nah, bagaimana supaya bisa berhenti? Maka kita mengingatkan, selain tadi mengajar rakyat, kita mengingatkan. Pertama itu adalah DPR, ya. DPR ini memang pimpinan partainya bisa saja menikmati banyak kenikmatan logistik dari aguan. Maka kita ingin menyadarkan mereka bahwa kezoliman ini sudah di depan mata dan mengancam kelangsungan NKRI, mengancam kelangsungan eksistensi dari NKRI, karena yang akan berdaulat itu adalah negara PIK 2 misalnya, atau negara PIK 1, atau di mana saja oligarki hitam itu punya lahan atau kekuasaan, maka di sana mereka lah yang berkuasa. Bukan lagi negara Kesatuan Republik Indonesia atau rakyat yang berdaulat, tetapi adalah oligarki hitam pelaku state corporate crime. Jadi pertama tadi ke DPR, kemudian kepada Pak Prabowo yang dulu sudah bersumpah, ya, ingin untuk menghilangkan adanya negara dalam negara. Faktanya, meskipun presiden sudah berganti lebih dari 6 bulan, mereka merasa aman. Kenapa?
karena tidak ada upaya yang serius dari Pak Prabowo dan menteri-menterinya untuk menghentikan kejahatan mereka ini. Tidak ada upaya yang serius. Yang dilakukan pamer sandiwara, cabut pagar laut, yang diproses hanya kepala desa 1 orang, lalu belakangan dilepaskan. Sama juga yang dilakukan oleh Ketua ATR BPN yang namanya Nusron, menyebutkan ada perampasan hutan lindung, tapi belakangan tidak jelas rimbanya ini sudah sampai kemana. Padahal itu adalah aset negara yang tidak jelas bagaimana ini transaksinya dengan aguan dengan PIK 2. Nah, karena itu kita ingin menuntut ke Pak Prabowo, janganlah terus omon-omon sementara kejahatan state corporate crime ini masih terus berlangsung di depan mata, dan ini akan mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Ya, kemudian yang terakhir, saya kira kita juga ingin mengingatkan kepada otoritas jasa keuangan untuk menertibkan yang namanya PIK 2 ini supaya di delisting dari Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena lahan yang dikuasai untuk bisnis propertinya itu diperoleh dengan cara zolim, mengambil alih tanah milik negara sekaligus merampas tanah rakyat, yang sangat jelas ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan dilakukan dengan pendekatan tadi saya sebut adalah pendekatan politik kekuasaan zolim yang menggunakan aparat negara untuk kepentingan sempit bagi orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan bagaimana rakyat itu akan menderita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.